5 rumus Excel untuk tes masuk kerja sebagai admin. Penasaran kan? Sama Dani di sini. Yuk kita mulai videonya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang di dunia kantor. Channel yang membahas seputar pekerjaan kantor dan membantu pekerjaan kantor Anda menjadi lebih produktif dan efisien. Oke, untuk studi kali ini kita akan membahas 5 rumus dasar Excel untuk tes kerja sebagai admin. Kita disclaimer dulu ya teman-teman. Untuk 5 rumus yang akan saya tampilkan di sini merupakan riset dan pengalaman saya pribadi kerja sebagai admin. Karena saya dulu pernah diminta si bos untuk membuat tes calon admin di kantor. Jadi, kalau misalkan nanti ada rumus yang tidak saya masukkan, kemungkinan rumus tersebut jarang digunakan untuk kerja sebagai admin. Oke, untuk video ini kita punya data nilai siswa. Dan rumus yang akan kita bahas, rumus dasar pertama yaitu rumus matematika. Rumus matematika ada sum, average, dan count yang biasanya banyak digunakan untuk administrasi. Rumus sum digunakan untuk penjumlahan, kemudian average digunakan untuk mencari rata-rata, dan count digunakan untuk mencari jumlah yang dipilih atau banyaknya item. Jadi, kita punya data nilai siswa dengan nilainya masing-masing, mulai dari ujian pertama, ujian kedua, tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS. Rumus yang pertama, rumus sum. Kita mau mencari total nilai dari masing-masing item ini. Caranya, ketik sama dengan sum dan pilih datanya. Kita tutup dan enter. Untuk rata-rata, kita ketikkan average, kita pilih datanya, tutup kurung dan enter. Untuk jumlah, kita ketikkan count, kita pilih datanya, kita tutup dan enter. Kemudian kita blok dan kita tarik rumusnya. Nah, jadi kemudian rumus yang sering digunakan lagi biasanya kita disuruh mencari nilai tertinggi sama nilai yang terendah. Jadi untuk nilai yang tertinggi dari rata-rata ini kita menggunakan cara sama dengan max atau maksimum. Jadi kita cari nilai maksimumnya. Kita pilih datanya rata-rata, tutup kurung dan enter. Untuk nilai yang terendah sama dengan min atau minimum, kita pilih datanya, tutup kurung dan enter. Selesai teman-teman. Jadi nilai tertinggi dari rata-rata yang ada 81,8 dan nilai terendahnya 57,5. Untuk rumus dasar yang kedua yaitu logika atau rumus if yang sering teman-teman dengar, yaitu rumus logika yang digunakan untuk mendapatkan hasil dengan kondisi tertentu. Hasil pertama jika kondisi benar dan hasil kedua jika kondisi salah. Maksudnya kondisi di sini yaitu kondisi jika terpenuhi. Di sini contohnya jika nilainya lebih dari 65 maka dia lulus. Jika nilainya kurang atau sama dengan 65, maka dia tidak lulus. Coba kita ketikkan rumusnya di sini. Status kita ketikkan sama dengan if buka kurung logical test. Nah, ini kondisinya untuk dicek. Jadi kondisinya yaitu jika rata-ratanya kurang atau sama dengan 65, maka dia tidak lulus. Kita ketikkan tidak gitu saja ya. Jika yang lain, maka dia lulus.
Yang lain di sini maksudnya nilainya di atas dari 65. Kita tutup kurung dan enter. Tinggal kita tarik rumusnya. Nah, jadi untuk rumus yang ketiga yaitu rumus gabungan. Rumus gabungan dari rumus matematika dan rumus logika. Tadi kan ini ada sum, kemudian ada average, dan ada jumlah atau count. Ini kita gabungkan dengan rumus if. Caranya seperti ini. Misalnya kita diminta untuk mencari total nilai siswa yang lulus atau yang tidak, kemudian rata-rata siswa yang lulus atau tidak, kemudian banyaknya siswa yang lulus atau tidak. Jadi kita gabungkan rumusnya ya. Kita total dulu. Caranya sama dengan sum if, kemudian ring. Berarti kita diminta ringnya. Ringnya yaitu kita pilih yang ini, kemudian koma, kriterianya. Jadi dari data ring yang kita pilih itu kriteria mana yang mau kita pilih, kriteria yang lulus, kemudian koma, data yang akan dijumlahkan, berarti rata-rata. Kita tutup kurung dan enter. Untuk yang tidak, sama caranya, sama dengan sum if, kemudian kita pilih ringnya, kita tentukan kriterianya yaitu tidak, dan sum ring, rata-ratanya. Kita tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah jadi teman-teman untuk rumus yang sum if. Untuk yang kedua yaitu rata-rata, berarti kita pakai average if, sama dengan average if, buka kurung, ringnya sama tadi kayak tadi, kemudian kriterianya lulus, datanya rata-rata. Kita tutup kurung dan enter. Untuk yang tidak, sama caranya, average if, kemudian ringnya lulus atau yang status maksudnya ya, status, kemudian kriterianya tidak lulus, koma, dan data yang akan di rata-rata. Kita tutup, enter. Selanjutnya, rumus count if untuk mencari banyaknya siswa. Kita ketik count if. Nah, untuk count if ini kan yang kita cari jumlahnya, berarti kita nggak perlu menjumlahkan rata-ratanya atau mengaverage ya kayak tadi. Berarti kita langsung saja caranya ringnya dan kriterianya lulus, enter. Kemudian yang tidak, sama dengan count if, ringnya, kemudian kriterianya tidak, dan enter. Kita lanjut ke rumus yang paling sering digunakan di administrasi. 99% pasti semua pekerjaan di administrasi pakai rumus ini, yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP dan LOOKUP itu rumus untuk mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu. Jadi tabel referensinya ini teman-teman ya. Ini ada tabel referensi harga buku, harga pensil, harga tab X, harga ballpoint, dan diskonnya masing-masing. Sedangkan di sini ada tabel penjualannya. Jadi kita mau mencari harga dari masing-masing ini. Nah, kita kan nggak mungkin ketikan harganya buku berapa satu-satu, terus kemudian pensil berapa, pensil lagi, buku, ballpoint. Ini kalau datanya sedikit, kalau datanya banyak, kita pasti akan memakan waktu yang lama. Untuk mengefisiensi, kita pakai cara VLOOKUP ini tadi. Caranya,
kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pilih lookup value-nya buku, kemudian koma, kita pilih tabelnya kan yang ini, kemudian jangan lupa untuk tabelnya kita kunci teman-teman ya. Jadi kita tekan F4, kemudian koma, kita ketikkan 2. Kenapa 2? Karena kita mau cari harga ada di kolom kedua. Yang pertama kolom item, yang kedua kolom harga, yang ketiga kolom diskon. Berarti harga kolom kedua. Kita ketikkan 2, kemudian kita pilih yang false, kita tutup lagi dan enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari diskonnya sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya buku, kita koma, tabelnya, jangan lupa F4 ya teman-teman, F4, koma 3. Kenapa 3? Karena diskon ada di urutan ketiga kolomnya. Kemudian koma false, tutup kurung dan enter. Kita tarik rumusnya. Nah, jadi teman-teman, untuk diskonnya ini masih desimal, coba kita ganti ke persen. Kita ke home, kita pilih yang persen style. Nah, seperti ini. Untuk yang VLOOKUP itu hampir sama caranya kayak yang VLOOKUP. Namun kalau VLOOKUP yaitu kita vertikal, bentuk tabelnya vertikal. Kalau yang VLOOKUP bentuk tabelnya horizontal. Caranya sama. Cuma kita ganti VLOOKUP menjadi VLOOKUP. Langsung saja ya teman-teman ya. Cara cepatnya VLOOKUP, kemudian buku, kemudian tabelnya yang ini kita kunci ya, jangan sampai lupa, kita kunci F4, kemudian kita pilih 2 karena harga di baris yang kedua, koma, kita pilih false, tutup kurung dan enter. Untuk diskonnya sama dengan VLOOKUP, kemudian buku, koma, kita pilih tabel referensinya, kita kunci F4, koma, 3, baris ketiga diskon, koma, false, tutup kurung dan enter. Kita tarik datanya. Nah, seperti ini. Kita ganti tipe datanya menjadi persen. Nah, seperti ini. Untuk rumus dasar yang kelima yaitu rumus teks, rumus pengolah kata. Kita kembali ke sheet yang tadi. Nah, ini tadi kan memang sengaja nama siswanya aku buat bercampuran gini ya teman-teman, jadi biar tidak beraturan. Sekarang tugas kita yaitu untuk membuat nama siswa ini menjadi normal, menjadi beraturan. Caranya seperti ini. Coba kita ketikkan dulu yang di sini ya. Normal. Caranya sama dengan proper. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita pilih datanya. Tutup, enter. Nah, datanya sudah betul. Penulisannya sudah betul. Kita tarik. Nah, seperti ini. Yang awalnya berantakan sudah normal. Gimana kalau misalkan kita mau buat namanya jadi huruf besar semua atau huruf kapital? Caranya sama dengan upper. Kita pilih datanya, enter. Kita tarik datanya. Nah, otomatis
akan menjadi huruf kapital semua. Kalau huruf kecil gimana? Huruf kecil caranya sama dengan power, kita pilih datanya, kita tutup dan enter, kita tarik datanya. Nah, selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah belajar 5 rumus dasar Excel yang kemungkinan banyak digunakan untuk pekerjaan administrasi sehari-hari. Gimana teman-teman? Mudah kan? Untuk teman-teman yang sudah nonton hingga detik ini, kita kasih bonus trik Excel. Jadi untuk bonus trik Excel video kali ini, kita akan mencari data yang tidak lulus. Jadi kategorinya kan nilainya yang tidak lulus 65. Kita nggak mungkin nih kita pilih seperti ini 60, 61. Nah kayak gini, misalkan 54, satu-satu nggak mungkin kayak gini. Jadi caranya cepatnya, kita pilih datanya, kita pergi ke conditional formatting, pilih highlight, kemudian pilih yang less than, tapi ketikkan 65. Kita oke. Nah, jadi data yang kurang dari 65 maka akan terblok merah. Seperti itu. Mudah kan? Untuk teman-teman yang pengen tahu cara cepat lainnya, silahkan tonton video lainnya yang ada di channel ini ya. Atau kalau kalian penasaran tentang rumus apa yang akan dibahas selanjutnya, kalian bisa request atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa terbantu juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan matur thank you seluruh.